Hari ini kita akan bicara secara khusus yang keenam ini, ya, saya bagi menjadi 7 seri dalam membahas kitab Yesaya secara topikal tentunya, tetapi berdasarkan apa yang tercatat di dalamnya, apa yang diajarkan melalui buku Yesaya. Sehingga kita boleh paling tidak ya setelah kita selesai ataupun kita mendengarkan ulang, kita bisa mengerti lebih jelas. Ya, hari ini secara khusus seri yang keenam adalah tentang the servant atau tentang hamba ya, tentang hamba. Nah, kita akan lihat apa yang Yesaya catat atau yang Yesaya boleh sampaikan melalui kitabnya tentang topik ini, the servant. Ya, apa yang melaluinya kita boleh kemudian nanti melihat kepada pergumulan kita, kepada refleksi terhadap hidup kita, gereja kita, dan bagaimana kita boleh juga menjadi seorang hamba ya yang sungguh-sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, ini secara topikal yang saya bagi, kita sudah sampai di seri yang ke-6 ya. Kita akan membahas the servant, minggu depan adalah the remnant. Ya, the servant sama the remnant ini ada kaitan yang cukup dekat tetapi mempunyai satu perbedaan secara secara esensi ya, secara esensi. Tapi tentang the remnant nanti kita akan melihat lebih khusus minggu depannya ya. Mari kita lanjutkan. Hari ini kita akan bagian pertama, kita akan coba langsung masuk saja memahami makna daripada kata servant atau hamba secara khusus di dalam Ibrani ya. Kita sering ya mendengar makna kata hamba itu dalam Yunani. Yaitu apa? Biasa yang kita sering dengar. Ada yang mau coba? Kan ini sudah sering sekali ya kalau dalam Yunani. Harusnya ada yang ingat nggak? Sering sekali Dulos. kalau. Ya, siapa yang jawab nih? Dulos. Richard ya? Iya. Oke. 100 ya buat Pak Richard ya. Dulos ya. Di dalam Yunani itu dulos ya. Itu dipakai kata dulos yang menunjukkan arti hamba. Ya, sebenarnya kata dulos itu lebih tepat dikatakan itu adalah budak ya, budak ya. Itu diambil dari bahasa Ibrani mestinya ya, karena memang Yunani mereka mempunyai waktu menerjemahkan Alkitab yang di dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, tentu mereka melihatnya dari terjemahan yang Ibrani. Nah, tapi kita jarang sekali ya melihat di dalam bahasa Ibrani karena kita melihat di dalam PL Perjanjian Lama secara khususnya adalah kitab Yesaya. Ya, kita akan sama-sama lihat ya makna kata hamba di dalam Ibrani. Tetapi ini secara khusus dulu kita lihat secara total ya. Ini di dalam PL ya, apa makna kata hamba? Maka kata hamba di dalam Perjanjian Lama itu ini ya, tulisannya seperti ini. Tulisannya seperti ini. Nah, bacanya ini abdi. Wah, kita nanti langsung bisa bisa langsung jelas ya. Saya carikan yang lebih mudah kita ingat ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa mendengar. Kalau doulos dalam Yunani, kita sudah hafal ya. Itu budak. Dalam Ibrani apa? Abdi. Wah, ini kan kayak bahasa Indonesia, Pak. Yang Indonesia yang tiru ini ya. Bukan ini yang tiru Indonesia ya. Jadi ini abdi. Sebenarnya abdi ini sudah memiliki arti hambaku ya. Ada kataku di sini, abdi, hambaku. Yesaya 42 ayat 1. Ya. Nah, kata ini sendiri sebenarnya kalau bahasa Ibrani itu hanya ada huruf mati. Ya, jadi huruf mati itu biasa dia tidak kalau huruf hidup kan vowel ya. Jadi ini ada hanya konsonan saja ya. Jadi biasa dinyatakan sebenarnya hanya ABD ini ya, ABD. Ini di depannya ada A-nya ya, satu, tapi belakangnya ini B sama D ya. Jadi bagaimana bacanya ya? Nah, jadi ini ABD, tapi mereka ngerti ya. Ini kalau dibaca mereka biasa kasih ini vowelnya untuk mempermudah, baru dikasih vowelnya menjadi abdi. Ini hambaku ya, hambaku. Jadi kita bisa ingat ya, abdi, hambaku ya. Nah, ini kata ini itu muncul pertama kali itu ada kaitannya justru di dalam kitab Kejadian.
Nah, jadi ini unik sekali dan bagi saya ini sesuatu yang mengagumkan bagi saya. Setiap kali waktu kita belajar Alkitab, waktu kita menemukan sesuatu, ya saya selalu melihatnya sebagai sesuatu yang mengagumkan. Karena apa? Karena berarti dari sejak mula Tuhan itu sudah memberikan makna yang Dia mau, yang Tuhan mau, ya. Nah, kemarin di dalam kelas katekesasi ya, saya ngajar katekesasi, megang khusus kelas doktrin Allah, ya. Itu saya memberitahu kepada mereka, waktu mau mengenal Allah mesti tahu yang pertama kali harus mengerti benar itu siapa Allah dan siapa kita. Kalau enggak tahu itu, enggak usah kenal Allah, pasti salah. Itu sudah pasti. Jadi, waktu kita mau mengenal Allah, kita harus tahu dulu Allah itu siapa, baru kita bisa tahu kita siapa. Nah, bagaimana bisa tahu Allah itu siapa? Ya kita harus Allah menyatakan diri. Kalau kita cari-cari tahu sendiri, pasti tidak benar, pasti tidak betul. Kita sebagai manusia saja mau tanya orang aja kita tidak bisa main tebak-tebakan, betul enggak? Namamu siapa? Pasti tanya, itu baru nama. Ya, pekerjaanmu apa, sekolahmu di mana, rumahmu di mana, dan sebagainya, hobimu apa, mesti tanya. Kalau enggak tanya, mana bisa? Betul enggak? Karena kita enggak ngerti, ya kan? Nah, maka manusia memberitahu itu namanya info. Ya, info. Saya kasih info. Kalau Allah kasih tahu namanya wahyu. Ya, jadi Allah kasih tahu wahyu. Allah kasih tahu menyatakan diri kepada kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Puji Tuhan ada firman Tuhan kita bisa kenal Allah. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya yang menjadi writer ya, itu di author atau yang mengarang, yang menulis itu sebenarnya adalah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang memberikan inspirasi pakai penulis Alkitab, Musa, pakai Daud ya, pakai siapalah semua itu yang penulis Alkitab, yang 40 penulis lebih itu ya. Mereka tulis ya, lalu di sana kehendak Allah dinyatakan. Tapi sebenarnya di author itu yang utama itu adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu waktu kita baca ya, terus kita nemu, loh ini dari awal sudah ada dinyatakan. Nah, maka kita baru bisa mengerti makna yang sejati dan menemukan juga makna hidup kita yang paling tepat ketika kita kembali kepada maunya Sang Pencipta yang menciptakan hidup kita. Ya, Tuhan mau apa? Saya datang cari tahu. Waktu saya sudah cari tahu, saya minta Tuhan tolong Tuhan supaya saya mengerti. Tuhan kasih tahu saya melalui firman-Mu, kasih kekuatan saya boleh menghidupi. Nah, di sana waktu kita menghidupi melalui jalan macam-macam jalannya. Jalannya tidak selalu lurus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jalan hidup kita itu tidak selalu lurus. Ya, jalan hidup kita itu banyak pergumulannya, maksudnya ada hambatan ya. Kalau dalam konteks harus jalannya lurus kebenaran itu iya ya. Tapi di dalam konteks maksud saya ada nggak belokan-belokan, hambatan-hambatan, kendala ada. Tapi kalau kita sudah ngerti prinsip firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya kita boleh dipimpin, bukan sempurna ya, bukan sempurna, tetapi dipimpin. Waktu kita rasa kita ada ego, ya kita rem. Waktu kita rasa kita benar, kita juga tidak jadi seperti seperti Tuhan kemudian kita memaksakan apa yang harus kita mau gitu ya, sehingga menimbulkan sebuah konflik dan sebagainya. Ya, tetapi kita boleh lihat, kita menyatakan itu. Memang waktu kebenaran dinyatakan biasa ada konflik. Tapi kalau kebenaran itu yang berkaitan mutlak dengan diri Allah, baru kita harus tegas. Ya, tapi kadang ada hal tertentu kalau berkaitan dengan diri kita, menurut saya benar begini, saya tidak salah dan sebagainya. Nah, biasa kita kalau ada firman Tuhan yang meng-guide kita, kita bisa kembali kepada apa yang Tuhan mau. Itu baru bisa menyelesaikan banyak masalah yang pergumulan. Nah, di dalam kelas katekesasi pranika, saya mengajar katekesasi pranika juga. Itu kalau pasangan-pasangan datang, saya kasih tahu mereka, kalian sekarang ini menikah kan semua senang-senang ya. Wah, waktu mau pacaran semua bagus, nggak ada yang bagus, wah senyum-senyum ya. Mana kalau pasanganmu ini nanti setelah menikah kamu siap menerima kekurangannya? Oh siap, semua siap. Nggak ada yang nggak siap. Oke gitu semua. Ya tapi kita mempersiapkan mereka.
Kalau berdasarkan kamu menikah karena apa? Karena kamu sayang dia, karena apa? Nah, itu menjadi satu problem nanti apa? Satu saat tidak kuat. Lalu yang kuat apa? Harus kembali kepada apa maunya Tuhan. Nah, jadi waktu kita mengalami problem di dalam kehidupan kita, ya, maka kita kembali kepada Tuhan. Jangan kembali kepada orang, ya. Misalnya kalau dalam konteks pernikahan suami istri, begitu ya. Kita nggak perlu merasa, oh suami, saya merasa diri saya paling benar. Istri, juga saya merasa diri saya paling benar. Kalau seperti itu nggak akan selesai. Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang suami mesti mengasihi istri. Ya, tahu kalau istrimu lemah, kamu bantu angkat dia, kamu tolong dia. Ya, kalau meskipun dia ada kelemahan, ampuni dan sebagainya, sama seperti Kristus. Istri bagaimana? Istri lihat, wah suami saya ini salah, tapi Tuhan bilang kamu mesti taat. Doakan istrimu, doakan suamimu, mesti taat sebagai penolong yang sepadan. Mungkin dia belum tahu, lapornya jangan sama mertua atau sama teman-teman yang lain, lapor sama Tuhan, ya, lapor sama Tuhan. Tuhan, tolong dia, itu namanya didoakan. Tolong supaya dia boleh menyadari, ya, tolong dia beri kelembutan hati dan sebagainya, doa sama Tuhan. Itu namanya kita menjadi istri yang penolong sepadan, yang taat sama suami. Nah, waktu itu terjadi, semua masuk ke dalam relnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka segala sesuatu jadi beres. Nah, itu adalah konsep yang sudah ada sejak awal. Konsep pernikahan sudah ada sejak awal. Termasuk di dalamnya konsep abdi atau hamba ini sudah ada sejak awal. Ya, itu ada di mana? Di sini. Di Kejadian pasal yang ini ya, dari kata ini. Katanya sama ya. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ini abdi. Tulisannya dilihat ya. Sama ini persis. Persis sama. Cuma bedanya ini loh. Vowel-vowelnya ini loh beda. Betul ya? Tapi ini kata dasarnya sama. Nah, ini keunikan daripada bahasa Ibrani. Ya, sama. Tapi ini mempunyai makna akarnya dari sini. Ya, kan ini dari awal Tuhan memberitakan. Kemudian mereka memakai kata yang sama untuk melukiskan kata hamba. Artinya ini, kalau di sini memiliki kata abad. Dari kata abad, ya. Biasa di sini bisa B atau V. Ya, abad, abdi atau abad ya, tapi ini pakai B aja ya, abad. Ya, tapi abad di sini bukan abad 100 tahun ya. Ini abad ya dalam bahasa Ibrani. Ini kata ini memiliki makna di dalam Kejadian 2 ayat 15 itu adalah to work and to serve. Artinya bekerja dan melayani. Nah, jadi waktu kita boleh melihat kata arti hamba di dalam PL Ibrani, maka kita boleh lihat bersama-sama di dalam bagian ini itu ada makna penting yang melekat pada diri yang namanya hamba. Itu hamba mesti apa? Kerja, mesti melayani. Nah, kan kita mikir loh, kalau saya nih hamba Tuhan, mesti tanya, sudah kerja belum? Sudah melayani belum? Ya, nah, kalau belum kerja gimana? Mesti tobat, segera kerja, gitu ya. Sudah melayani belum? Belum, tobat melayani. Nah, sekarang yang ikut di Bible Class semua, saya berharap kita semua bukan cuma kemudian kita belajar, tapi mesti ingat sekarang hari ini abad toh. Udah ngerti kata hamba berasal dari kata ini abad, to work and to serve. Mesti tanya, sudah kerja dan melayani Tuhan belum? Kalau belum, berdoa, minta Tuhan tolong buka jalan dan kemudian mulai melayani Tuhan. Ya, di mana Tuhan tempatkan kita belajar melayani ya. Nah, kita lihat ini makna dari awal. Tuhan waktu kasih tahu ini di Kejadian 2 ayat 15, dia suruh manusia, perintah kasih manusia, taruh di Taman Eden, suruh mereka bekerja. Mereka mengusahakan ya Taman Eden itu. Itu namanya to cultivate ya, to work ya, melayani. Jadi di taman itu mereka bukan ditaruh taman terus disuruh kamu leha-leha saja ya. Kemudian tidur-tiduran santai-santai, tidak boleh. Ya, oleh sebab itu saya itu pernah ditegur Tuhan. Ini saya sering saksikan. Beberapa rekan sudah tahu, tapi saya mau saksikan lagi karena ini sesuatu yang terus mengingatkan saya. Saya waktu sekolah di STT itu ya, ada satu kali itu waktu 1 tahun pertama biasa belum boleh melayani, mesti pergi dulu di sekolah, kemudian pokoknya kerjain tugas saja lah. Nah, tahun kedua sudah boleh melayani, sudah praktek melayani. Nah, hari itu saya dapat praktek melayani enak sekali. Hari Minggu,
cabang gerejanya itu yang di Jakarta, ada di Tanah Abang itu ya. Itu sore aja gerejanya. Sore aja. Jam berapa? Sore enak lagi waktunya sekitar mungkin jam 4 atau jam 5 gitu ya. Itu berangkat sore. Jadi hari Minggu pagi santai saya. Wah, saya pertama kali saya menikmati itu ya. Menikmati Sabat toh, saya santai-santai. Saya kemudian apa namanya? Menikmati bangun siang-siang gitu ya. Kemudian selesai, oke nanti sore baru saya pergi melayani. Nah, satu kali kemudian saya kan karena tinggal di dalam asrama dekat ya, di asrama di Kemayoran itu kan langsung ibadah. Saya pilih ibadah dan mau yang pagi dan saya pilih ibadah yang siang aja. Ya, pilih ibadah yang siang aja, kira-kira mungkin jam 9 ya, 10 gitu saya pergi ibadah. Nah, sudah selesai, kan jalan kaki dekat aja dari asrama pergi sebelah itu, langsung di Katedral Mesias gitu ya. Besar sekali, cari tempat yang paling nyaman, cari mana duduk di sana. Nah, saya jalani beberapa kali begitu ya. Tuhan kasih beberapa minggu. Setelah itu satu kali di dalam firman Tuhan, hamba Tuhan itu kemudian apa namanya menyampaikan firman Tuhan satu kali. Saya percaya setiap firman Tuhan disampaikan selalu berbicara. Nah, hari itu khusus bicara sama saya, ya. Nah, setelah disampaikan firman Tuhan itu melalui sebuah pujian mestinya. Ya, Tuhan berbicaranya itu waktu itu unik ya. Waktu saya masih ada setelah selesai, saya masih ada di kamar saya waktu saya santai-santai. Itu ada sebuah pujian dilakukan ya, sebuah pujian dinyanyikan maksudnya. Pujiannya begini, apa kerjamu bagi Tuhanmu? Apa kau perbuat kerja bagi Dia? Wah, saya lagi tidur karena itu di samping toh kan denger itu. Wah, saya langsung duduk berdiri ya. Setelah itu saya cepat-cepat pergi datang ibadah. Setelah selesai ibadah di firman Tuhan juga bilang, hamba Tuhannya bilang, ya, saya ini ya seorang hamba Tuhan senior itu bicara, saya ini satu hari itu makan 3 kali. Kalau saya khotbah ya melayani Tuhan itu cuma satu kali. Saya ini sungkan sama Tuhan. Waduh, saya langsung tobat. Pulang ke kamar, saya tobat, Tuhan ampuni saya. Tapi gimana Tuhan, saya memang jadwalnya saya kan tidak salah nih Tuhan ya. Jadwalnya kan cuma sore. Ya, bagaimana ini? Akhirnya saya berdoa, Tuhan buka jalan. Saya mau dari pagi, paling pagi di pusat ada pelayanan apa, saya mesti pergi. Saya berinisiatif pergi melayani. Maka saya pagi-pagi saya langsung saya cari sana dari sekolah minggu yang anak-anak ya, dari yang paling kecil saya melayani dari jam 7 pagi saya melayani sampai kemudian saya ibadah, selesai kemudian biasa ada kelas persiapan sampai jam 12 kemudian makan jam 1 jam 2 kemudian siap-siap ya, kadang-kadang bisa dapat waktu istirahat sebentar ya 1-2 jam kemudian sudah langsung berangkat lagi pergi ke Tanah Abang sampai malam kadang rapat sampai jam 9. Wah, saya kerja waktu itu saya pikir seperti itu, saya jalani setiap hari. Dan saya heran, setelah saya jalan begitu lagi, selama saya ada di sana kok tidak ada lagu itu lagi dinyanyikannya. Ini sharing pribadi ya, tapi maksudnya saya sudah ditegur Tuhan dalam bagian itu sebagai seorang hamba. Apalagi saya sudah menyerahkan penuh waktu, mesti ingat to work and to serve. Itu harus. Ya, Tuhan melengkapi, Tuhan pimpin, dan Tuhan setia. Ya, ini makna kata hamba. Jadi kita bagaimana? Kita punya panggilan kita masing-masing. Terus saya kan kerjanya di rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian ada pekerjaan panggilan masing-masing, kerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan jangan lupa melayani Tuhan. Ya, ini dari kata abad, to work and to serve. Maka di sana kalau kita melakukan itu dengan baik, nanti ada namanya rest. Rest itu ada damai, ada sukacita yang Tuhan berikan. Badan ini capek. Saya melayani waktu seperti itu capek hari Minggu dari pagi saya malam. Capek. Tapi saya heran, sukacitanya itu penuh sekali. Damai sejahtera penuh sekali. Dan Tuhan memberkati. Setiap kali saya melayani Tuhan, apa yang saya sampaikan itu hidup saya. Dan saya percaya itu menjadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan mau saya melakukan kehendaknya dan saya mau taat. Itu saja. Ya, kita lanjutkan. Ini abad to work and to serve ya dari kata ini. Jadi sudah jelas ya, mengerti ya kata abad hamba. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kata ini ya, kita lihat ya, ini di Kejadian 18. Ini kita lihat, ini Abraham itu sudah pada saat zaman Abraham maksud saya, ini waktu itu Tuhan datang menampakkan diri kepada Abraham. Nah, waktu Abraham
itu datang dan dia melihat ada 3 orang berdiri dan ia berkata begini, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ya, nah kemudian dikatakan biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Terus jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Nah, jadi ini yang datang di dalam peristiwa ini adalah Abraham dikunjungi, ya Tuhan menampakkan diri. Ini dikatakan ya ayat ini, Tuhan menampakkan diri. Oke, nah di sini Abraham itu melakukan satu hal, yaitu dia apa? Dia melakukan satu melayani satu pekerjaan yang dilakukan seharusnya oleh budak, ya, oleh budaknya dia. Budaknya melayani dia, mencuci kakinya, kemudian mempersiapkan makanannya, dan kemudian dia melayani sama seperti seorang budak melayani tuannya. Itu dilakukan oleh Abraham. Nah, padahal Abraham sendiri dia adalah seorang tuan. Nah, tapi dia tahu bagaimana dia harus menempatkan diri di hadapan Tuhan. Dia sadar dirinya adalah seorang hamba. Maka kita lihat di dalam perjanjian lama ada sebuah konsep ya. Ketika dikatakan itu adalah abad atau abdi, itu adalah gambaran kerendahan hati orang saleh di hadapan Tuhan. Ya, orang yang saleh di hadapan Tuhan artinya seorang yang sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan di hadapan Tuhan. Di dalamnya itu ya, di dalam kata hamba itu harus ada yang namanya iman, penyerahan diri, dan mohon perkenanan. Itu baru yang namanya hamba yang berkenan. Ya, kalau hamba yang tidak berkenan, itu maka yang dia lakukan kalau maunya dirinya sendiri tidak menyenangkan mau tuannya, itu bukan hamba. Itu namanya hamba yang bos. Ya, bisa aja. Kadang-kadang kita tidak sengaja kita ini hamba, tapi kita menjadikan Tuhan itu, kita katanya kita ini hambanya Tuhan, tetapi Tuhan jadi pesuruh kita. Ini terbalik, ini kurang ajar sekali. Kadang-kadang kita nggak sadar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betul enggak? Ya, sebagai orang-orang percaya, kadang kita nggak sadar melalui doa-doa kita, melalui segala sesuatu yang kita minta, ya. Kadang-kadang relasi yang kita bentuk sama Tuhan, kita lupa siapa Allah dan siapa kita. Nah, sehingga waktu kita merasa diri kita hamba, kita datang kepada Tuhan, mental kita itu seperti kita ini adalah Tuhan. Sehingga waktu misalkan Tuhan bilang tidak, kita bilang kenapa tidak? Ya, bukan boleh nego. Di Alkitab itu ada loh negosiasi. Abraham nego sama Tuhan, betul ya? Musa nego sama Tuhan. Ya, banyak orang-orang itu nego sama Tuhan. Tetapi negosiasi yang terjadi di sana adalah mereka tidak jadi Tuhan, tapi mereka sadar diri kepada Tuhan. Mereka mencoba untuk boleh memperkenan hati Tuhan, mencoba untuk mengutarakan apa yang menjadi isi hatinya. Tapi submit kepada kehendak Tuhan itu adalah hati yang seorang hamba. Ya, hamba yang taat adalah hamba yang senantiasa dia tahu dia hamba dan tuannya adalah Tuhan. Nah, ini baru benar. Kalau enggak akan pernah bisa menjadi hamba yang taat. Ya, jadi di sana ada iman. Iman berarti selalu percaya Tuanku tahu. Tuanku pasti dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, saya tahu taat. Ada penyerahan diri, ya, penyerahan diri secara total. Kalau di zaman PL yang namanya budak itu sudah dibeli harganya lunas, hidupnya bagi tuannya. Ya, penyerahan diri dan hidupnya selalu mohon perkenanan. Perkenanan tuannya itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan yang harus menjadi yang ia harus kerjakan, menyenangkan Tuhan. Nah, ini hal seperti ini kiranya kita juga boleh belajar ya. Ini makna yang ada di PL itu bukan berarti kalau di PB maknanya hilang, tidak. Ya, ada hal-hal yang secara praktek itu mungkin sudah discontinue ya, di PL sudah tidak ada discontinue, misalnya ritual-ritual sudah discontinue, tetapi prinsip-prinsip kebenaran penting itu tetap diteruskan ya, tetap itu menjadi satu kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi termasuk hal ini ketika kita menjadi seorang hamba, prinsip di dalam PL itu ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ada yang bagian di Mazmur 69 ketika sampai 30 ayat 33 itu memberitahu kepada kita makna hamba itu adalah ini. Sebutan bagi orang-orang yang berlindung dan mencintai nama Tuhan, God's people, umat Allah. Nah, jadi hamba di sini bentuknya itu
bukan lagi sesuatu yang singular atau untuk orang tertentu, tetapi dia bersifatnya jamak. Jadi ini adalah anak cucu hamba-hambanya, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang menjadi umat Allah, God's people, itu yang berlindung dan mencintai nama Tuhan. Itu juga disebut hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi kita boleh lihat kalau di dalam konteks kita sekarang ada hamba Tuhan yang dipanggil khusus melayani penuh waktu, betul. Tapi berarti ada juga hamba-hamba Tuhan yang lain bukan hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, God's people itu hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu semua adalah hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu semua harus bekerja dan melayani Tuhan. Semua, tidak ada yang terkecuali. Ya, kita semua hamba-hamba Tuhan, tapi kita mempunyai itu panggilan masing-masing. Ya, di situ kita lihat semua sebutan bagi God's people, ya, orang-orang yang berlindung dan mencintai Tuhan. Ya, yang berlindung dan mencintai Tuhan. Nah, kita akan lihat lagi ini berkaitan dengan beberapa yang ada di dalam PL ya secara keseluruhan. Lalu kemudian juga ini disebutkan, sebutan ini juga diberikan kita temukan kalau kita membaca kitab suci nanti ada dikatakan hambaku Musa, hambaku Daud, hambaku Yeremia, Yeskiel, Yesaya dan seterusnya. Lah ini apa? Ya. Kemudian kita kalau lihat Musa itu Prince of Egypt, dibilang hamba. Daud itu raja, ya, tapi dia juga disebut hamba. Yeremia, Yeskiel nabi, dia juga disebut sebagai hamba. Nah, di dalam bagian ini dinyatakan bahwa hamba itu sebagai titel. Ya, ada sebuah titel di dalamnya yang boleh menyebutkan dalam arti yang mengikuti, menyertai orang-orang yang diperkenan hati Tuhan dan yang memperkenankan Tuhan. Yang Tuhan mau pilih, yang Tuhan mau utus, ya meskipun dia raja, dia itu hamba. Ya, dia nabi, dia juga hamba. Ya, siapapun dia menjadi dia hamba. Ya, nanti ada yang pengusaha, hamba. Semua. Jadi kita lihat di sini sebagai titel, ya, diberikan sebagai satu sebutan ya, yang menyatakan ini adalah miliknya Tuhan. Ini miliknya Tuhan, ya, menjadi satu titel ya yang diberikan. Nah, ini pengertian hamba yang boleh kita lihat secara brief ya, secara keseluruhan yang bisa dinyatakan di dalam kitab suci. Nah, sekarang kita mau lihat bersama-sama kalau di dalam kitab Yesaya kira-kira servant atau hamba ini maknanya yang dinyatakan oleh kitab Yesaya seperti apa? Pastinya tidak akan berbeda dengan yang dinyatakan secara keseluruhan di dalam PL, betul tidak? Tapi kita akan melihat secara khusus kira-kira bagaimana Yesaya menuliskan atau memberikan melihat makna hamba ini secara khusus di dalam bukunya. Nah, ini tentunya juga yang Tuhan mau dan Tuhan mau nyatakan melalui Yesaya. Ya, kita akan lihat bersama-sama makna servant di dalam kitab Yesaya. Nah, sekarang yang pertama kita akan lihat ini. Ya, kita akan lihat di dalam Yesaya 41 ayat 8 ya, mulai ayat 8 ya. Ini dikatakan begini. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub. Nah, di sini ya. Lihat ya, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Nah, Yakub dipanggil di sini. Ya. Yakub dipanggil Tuhan, ini menunjukkan apa? Yakub itu dia nanti yang memberikan ini keturunan 12 suku Israel itu ya, anak-anak Yakub ya maksudnya ya. Nah, ini menunjukkan sebuah ini bangsa, satu bangsa yang Tuhan pilih yaitu Israel, yaitu Yakub yang telah dipilih Tuhan. Nah, ini dikatakan begini, ya, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan seterusnya, dari kupanggil dari seluruh penjuru, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya, jangan takut, aku menyertai engkau, jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ini Tuhan menyatakan dan Tuhan memilih Yakub sebagai hambanya. Nah, jadi menjadi seorang hamba itu juga ada di dalam ketetapan Tuhan dan Tuhan yang memilih dan kita mesti syukur. Kalau Tuhan tidak pilih kita tidak bisa loh menjadi hambanya. Nah, hari ini waktu kita boleh menjadi hamba, kita mesti lihat kalau Tuhan yang pilih berarti dia Tuhan. Nah, kalau dia Tuhan berarti kita mesti submit. Submit itu berarti tunduk.
Berapa persen? 99%. Tidak. 100%, 100%. Ya, saya selalu mengingatkan ya diri saya dan juga setiap jemaat Tuhan ya. Kita mesti belajar ya. Kita memang di dunia ini kita mungkin bisa menjadi bos atau kita bisa menjadi pemimpin. Ya, secara rohani pun kita bisa menjadi pemimpin di gereja dan semuanya. Saya mesti ingat ya, kita ini hamba. Artinya kuasa kita ini terbatas. Kita tidak bisa bermutlak penuh. Tidak bisa berkuasa mutlak. Nah, seorang pemimpin yang akhirnya berkuasa mutlak penuh, ini bisa bahaya. Ya, bisa bahaya. Kalau dia taat kepada firman Tuhan, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau dia menyimpang, nah ini bisa bahaya. Nah, pemimpin yang boleh mutlak hanya Tuhan. Firman Tuhan itu mutlak. Tuhan itu pasti mutlak. Apa yang Tuhan nyatakan itu otoritasnya mutlak. Kita taatnya penuh, submit. Sebagai Tuhan, dia adalah yang mutlak. Nah, kita kalau menjadi Tuhan, ya kita taat kepada Sang Tuhan, menjalankan seluruh kita yang Tuhan berikan kepada kita ya di dalam bumi, mengelola dan bekerja dan melayani dan seterusnya itu. Nah, jadi kita tak sadar, wah kita jangan sampai kemudian menjadi orang yang gila kuasa dan mau berkuasa mutlak, nah itu berbahaya sekali. Nah, banyak gereja akhirnya ajaran-ajaran sesat itu kemudian menyimpang dari ajaran karena ini pemimpinnya mutlak memutuskan lawan firman Tuhan dan kemudian dia menetapkan Tuhan bicara sama dia padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan sehingga kemudian jemaat ikut dia dan kemudian mendirikan sebuah ajaran yang baru yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka jadilah ajaran sesat. Nah, jadi kita di sini mesti lihat di dalam bagian ini kita lihat Tuhan yang pilih kita menjadi hamba, kita mesti submit penuh dan taat kepada Tuhan. Ya, ini dalam bagian ini kita mau lihat di dalam hamba ada doktrin pemilihan, election. Tuhan yang memilih. Ya. Nah, ini ada banyak sekali di Yesaya, bukan cuma bagian ini, tetapi di Yesaya 44 juga sama. Hai, dengarlah, hai Yakub hambaku, hai Israel. Ya. Nah, setiap orang yang sudah dipilih menjadi yang Tuhan pilih menjadi hambanya harus saksikan menjadi apa? Saksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, boleh memancarkan apa yang menjadi firman Tuhan itu boleh dinyatakan dalam hidupnya. Susah nggak? Kalau taat firman Tuhan itu susah nggak? Nah, saya mau share sebentar. Berhenti dulu. Ada yang mau respon sebentar. Susah nggak sih taat firman Tuhan itu? Saya mau tanya. Ada nggak? Susah atau gampang? Ada nggak yang mau share? Langsung aja. Apa namanya itu sukarela. Susah nggak? Taat kepada Tuhan itu susah atau gampang? Ada yang mau Susah, share? Pak. Susah. Nah, siapa ini? Saya nggak kelihatan ini. Joni. Oh, Joni, silakan. Susah ya, Pak Joni. Kenapa Iya, susah, Pak? susah. Susah. Ya, kenapa susah? Kasih sedikit. Susah karena kebanyakan umumnya bertentangan dengan kemauan hati kita. Hmm. Misalnya kalau ada orang yang menyakiti kita, kan kita kecenderungannya pasti mau membalas begitu ya, emosi apa begitu. Hmm. Padahal harusnya kan kita tidak boleh, harus tetap membawa damai kalau itu bergantung kepada kita. Hmm. Kemudian cenderung suka menghakimi, Hmm. entah situasi, entah orang tertentu, entah perbuatan begitu loh. Hmm. Jadi kita terlalu cepat menilai segala sesuatu, padahal sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Hmm. Mungkin itu saja dulu, Pak. Makasih. Oke, terima kasih untuk Pak Joni ya. Susah, Pak Joni bilang. Kenapa? Karena kita cenderung menuruti maunya kita, daging ya. Nah, ada ayat Alkitab ini gini, daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Senang nggak kita dapat ayat ini? Ayat ini ada di kitab suci kan? Daging itu lemah, roh itu penurut. Ayat ini itu untuk apa? Apakah untuk memberitahu kepada kita nggak apa-apa, daging memang lemah, roh menurut tapi daging lemah, jadi tidak apa-apa. Kita kalau misalnya tidak nurut menjadi hamba, tidak usah nurut-nurut, karena toh memang di dalam kedagingan ini masih lemah. Bukan ya, ayat ini bukan untuk bicara itu ya. Seringkali saya apa namanya
banyak sekali kita secara guyon ada orang-orang ya, misalnya orang-orang Kristen juga kalau biasa saya dengar di guyonan, wah nggak apa-apa lah daging ini lemah. Ya saya mengerti maksudnya sih ya. Tapi kadang-kadang guyonan kan lahir dari sebuah sebuah pandangan, sebuah posisi di dalam pemikirannya ya, teologi ya. Nah, kita harus justru memakai bagian ini untuk berjaga-jaga. Maksudnya ketika bagiannya dikatakan itu daging itu lemah, ya kita memang dalam mengikut Tuhan itu susah enggak? Kita kalau bilang susah jujur ya mesti susah. Ya kan Tuhan bilang juga sangkal diri, pikul salib, mengikut aku. Kalau misalnya ikut Tuhan sangkal diri, pikul salib, ikut aku, ya jelas pasti kalau ditanya itu susah atau tidak susah mesti kita bilang susah. Ya. Nah, tapi Tuhan kasih tahu kita ada Roh. Roh Kudus menyertai kita. Nah, oleh sebab itu kita mesti jaga-jaga, kita jangan ikut, tapi kita ada Roh Kudus yang kasih kekuatan. Roh yang diberikan kepada kita lebih besar kuasanya daripada roh dunia ini ataupun kedagingan kita. Ya, jadi dalam segala sesuatu yang saya belajar ya, satu hal itu waktu kalau saya mau marah, saya rasa tidak enak sekali, ada keinginan saya yang mungkin tidak terpenuhi dan sebagainya. Ya kadang kita bisa ya, tapi saya belajar pertama kali itu saya tutup mata doa, mulut dikunci, kemudian hati submit doa pada Tuhan. Ya, itu kita berdoa dulu, ya, minta Tuhan kasih kekuatan untuk selanjutnya bagaimana. Ya, jadi ini ada satu hal artinya apa? Artinya memang ada satu perjuangan. Ya, peperangan yang di dalam hidup kita itu ada satu perjuangan. Tapi susah itu bukan berarti kemudian itu terus tidak bisa. Karena perintah Tuhan yang dikasih tahu kepada kita, bahkan di dalam Mazmur itu dikatakan perintahmu untuk Tauratmu itu manis, sempurna, seperti madu bahkan. Ya, indah. Nah, kenapa bisa begini? Nah, saya sering kali pakai satu ilustrasi itu sweet burden, burden yang sweet. Ya, ketika kita menjadi seorang hamba itu ya, itu sebenarnya ada Tuhan memang kasih kita cook, tapi perhatikan, Tuhan Yesus yang bilang loh, pikulah cook, sebab cookku itu ringan, ya cookku itu nyaman, comfort, dan bebanku pun itu ringan. Loh, kok anu ya, apa kok dikasih beban nyaman tapi kok ringan? Kenapa? Nah, ini makanya saya bilang ini sweet burden. Kenapa sweet burden? Karena kita tahu di dalamnya itu ada cinta Tuhan. Di dalamnya ada kasih. Tuhan telah mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu memampukan kita mengasihi Tuhan. Sehingga waktu kita mata kita memandang, hati kita berpaut kepada Tuhan, maka segala kesulitan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menjadi fokus kita. Tapi kita justru melihat betapa nikmatnya di dalam segala pergumulan kita. Yang paling penting apa? Tuhan itu hadir, berjalan bersama dengan kita. Ya, seorang anak kecil itu ya, kalau dia di dalam segala kesulitannya, ada papa mamanya gitu ya, dia tenang aja. Dia rasa tidak bahaya. Pokok ada papa mamanya, ada apa dia langsung peluk papa mamanya. Dia rasa sudah tenang karena dia percaya. Dia tahu ya segala sesuatu itu ada papa dan mamanya. Nah, kita di dalam pergumulan kita percaya pada Tuhan. Semua yang Tuhan kita dalam konteks hamba ini, Tuhan yang telah memilih saya itu adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup saya dan semua yang Dia siapkan itu baik. Nah, oleh sebab itu waktu kita bisa menjalankan itu ada pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Ya, makanya dari ada namanya from glory to glory, dari satu kemuliaan menuju kemuliaan. Karena kita hidup selalu memandang kepada glory, kepada Tuhan, ya, sang pencipta kita yang memelihara hidup kita. Dari satu jalan kita terus menemukan satu glory, glory, dan glory. Ya. Nah, ini jadi sama. Ini juga yang kali ketiga sama dinyatakan ya. Ini saya teruskan saja. Ini yang menyatakan bahwa ini Yakub ya adalah hamba yang Tuhan pilih. Dan itu dinyatakan Tuhan itu beritakan kepada seluruh yang disiarkan ini kepada banyak orang. Nah, jadi kita kalau menjadi hamba Tuhan, ya menjadi hamba-hambanya Tuhan, ingat ya, bukan cuma di dunia ini, tetapi di dalam dunia roh itu mereka semua itu tahu ini adalah hamba Tuhan, miliknya Tuhan. Dan perhatikan, maka iblis dan seluruh antek-anteknya dia akan pasti ya yang justru digoda, yang justru mau dijatuhkan itu para hamba Tuhan. Ya, semua termasuk kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita bersandar kepada Tuhan. Lawan si iblis. Jangan kita diam saja. Lawan si iblis, tapi bukan lawan sendiri. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus Tuhan, ya. Pasti ada kemenangan. Di sini kita boleh lihat
Yakub itu dinyatakan sebagai hamba Tuhan. Ya, Yakub itu Israel sebagai hamba Tuhan. Nah, di dalam kitab Yesaya menyatakan hal ini. Sehingga waktu dia menyatakan hal ini, dia mau katakan kepada konteks Yesaya, kepada bangsa Israel, atau khususnya Yehuda pada saat itu, karena sudah terbagi menjadi dua, ya, bahwa kalian itu adalah hamba Tuhan. Sudah kupilih. Tapi kalian ini tidak taat. Seharusnya kamu ingat kembali, kamu itu siapa. Harusnya engkau taat. Dan ketika engkau taat kepada aku, jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan pimpin kamu. Tapi bangsa Yehuda dan juga Israel pada saat itu malah cari pertolongan kepada yang lain. Ya, bagaimana mereka kemudian menjadi hamba yang tidak taat. Ya, di sini kita boleh lihat. Servant di dalam Yesaya bagian yang pertama ini. Ya, kemudian kita lihat lagi berikutnya adalah ini kita lihat di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Lanjut ya, saya baca dulu. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Jadi Allah menyatakan semua ada di dalam keputusan Allah. Tidak ada satu hal pun tidak dalam genggaman keputusan Allah. Maka 4428. Akulah yang berkata tentang Kores. Perhatikan ya, Kores ini raja bangsa asing, Persia ya. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, jadi di sini waktu Yesaya bicara soal hamba, di sini dinyatakan kita bisa lihat ada satu hal yang boleh dikatakan di sini ya, di bagian ini, di nas ini kita lihat ya, khususnya sini ya, akulah yang akan berkata tentang Kores. Ini saya kasih ini ya paralel dengan hamba ini ya, hamba-hambaku dan keputusan-keputusan yang diberitakan utusanku. Nah, kenapa ini bisa bicara ini tentang Kores? Kita lihat yang di garis bawah berikutnya. Apa yang dikatakan tentang Yerusalem? Baiklah ia didiami, dan tentang kota Yehuda, baiklah ia dibangun, dan aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Kita paralelkan dengan ini. Akulah berkata pada Kores, khususnya dan seterusnya. Baiklah ia dibangun, maksudnya ini Yerusalem, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, jadi ini adalah satu profesi, satu nubuat yang dinyatakan melalui Yesaya. Tuhan pakai Yesaya menyatakan tentang bangsa Yehuda yang akan dibuang pergi ke Babel, ya, maka nanti satu saat Tuhan juga akan memulihkan. Melalui siapa? Melalui hambanya. Yang bernama siapa? Kores. Nah, Kores ini kan raja asing Persia, bukan di dalam apa namanya tadi God's people, tetapi di sini dikatakan termasuk Kores adalah hamba Tuhan. Di dalam arti ini kita bisa mengatakan bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun yang luput dari kuasa Tuhan. Tuhan mau pakai siapa, itu ada di tangan Tuhan. Tuhan mau keraskan hati siapa, itu juga ada di dalam keputusan Tuhan. Kita tidak bisa. Kadang kita selalu memikirkan menurut kita, alangkah baiknya kalau saya jadi Tuhan. Kenapa? Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, semua saya lembutkan hatinya. Nah, kita seringkali begitu, supaya semua beres, sudah jadi semua datang. Tidak bisa, karena kita bukan yang jadi Tuhan. Kita adalah yang dipilih Tuhan menjadi budaknya, hambanya, ya, abdinya. Nah, oleh sebab itu, kita mesti lihat di dalam bagian ini, ketika seluruh raja-raja ya yang di luar Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan pun itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita nanti lihat ya, ini secara khusus nanti di Daniel ini menarik sekali. Tapi nanti ya, saya kasih sedikit aja nih. Daniel itu dia ngerti sekali, ya. Dia mengerti sekali bagian ini bahwa semua ada di tangan Tuhan meskipun dia ada di negeri asing, ya tetap setia sama Tuhan karena dia tahu kamu bisa berkuasa itu karena Tuhan. Nah, oleh sebab itu raja-raja di negeri asing, penasehatnya itu Daniel. Mereka punya penasehat itu banyak semua, yang dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, sembah berhala, ahli sihir, ahli nujum, semuanya. Itu kepalanya Daniel. Nah, ini Tuhan bekerja dengan luar biasa ya. Allah kita Allah yang dahsyat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh percaya di dalam Kristus Tuhan. Kita mesti syukur tidak habis-habis.
Tidak ada lagi lah yang lebih indah dan tidak ada lagi yang lebih berharga. Iman kita ini sampai yang namanya setan itu loh mau hancurkan kita. Kenapa? Karena iman kita itu sangat berharga. Dia rela kasih kita seluruh dunia ini, ya toh. Kalau yang penting orang Kristen itu bisa sesat aja. Orang Kristen bisa mengingkari imannya. Dia rela lakukan apa saja. Nah, kadang-kadang kita tidak ngerti. Kita rela tukarkan iman kita dengan mungkin seonggok emas. Kita rela tukarkan iman kita dengan jabatan. Kita rela tukarkan iman kita dengan apalah yang lain. Iman kita ini sangat berharga. Iman kita ini kenapa? Karena Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih, itu tidak bisa diambil. Ya, nah ini harus kita sungguh-sungguh syukuri dan hidup dengan baik-baik. Daniel itu mengerti baik. Oleh sebab itu lihat itu, pemerintahan raja-raja ganti, Daniel tidak ganti, tetap dia penasehatnya. Nah, Allah berbicara, karena Daniel menjadi hamba yang taat. Dan Daniel tahu raja-raja itu semua juga hamba-nya Tuhan. Termasuk Kores, ini Yesaya. Kores itu kasih tahu, Yesaya kasih tahu sudah, Kores itu nanti yang akan membawa bangsa ini ya, memberikan satu keputusan itu ya, bangsa Israel boleh pulang, bangsa Yehuda boleh pulang kembali ke Yerusalem. Itu sudah dibuatkan dan ini terjadi, ya. Nah, jadi sini Kores itu dinyatakan sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi artinya adalah tidak penguasa-penguasa di dunia ini siapapun mereka ada di tangan Tuhan. Hati raja kata Amsal ada di tangan Tuhan. Ya, jadi kita kalau misalnya dalam segala sesuatu jangan kita kecil hati. Saya selalu mengingatkan diri saya dan juga kita semua ya. Kita kalau doa, kita harus dengan sungguh-sungguh mengaminkan kuasa doa dan kita sungguh-sungguh itu ya, bukan cuma lip service dan bukan cuma sekedar aktivitas rohani, tapi mari kita doa dengan satu kesungguhan. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendengarkan doaku, dan tolong aku doa sesuai kehendak-Mu, dan aku percaya di dalam kehendak-Mu jadi. Nah, ini menjadi satu hal ya yang membuat kita menjadi orang Kristen yang akhirnya bukan cuma lip service, tapi hidup kita benar-benar menjadi orang percaya. Waktu kita doa itu kita sungguh-sungguh ya mengaminkan, kita dengan sungguh-sungguh itu datang kepada Tuhan dan memasrahkan ya apa, menyerahkan penuh hidup kita kepada Tuhan ya. Nah, ini ya bagian yang servant dalam Yesaya yang kedua yang ingin saya bagikan ya. Kores juga dilihat sebagai hamba Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagian berikutnya lagi. Nah, ini di dalam Yesaya 49 ayatnya yang pertama, itu dikatakan begini. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nah, jadi ini yang nulis ya kitab ini mengatakan Tuhan telah memanggil aku sejak kandungan, telah menyebut namaku. Untuk apa? Ya, ya berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganmu. Ya, jadi Tuhan mau pakai yang nulis ini kitab Yesaya ini untuk boleh menyatakan keagungan Tuhan. Nah, kita lihat di sini siapa yang nulis kitab Yesaya? Ya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya. Jadi Yesaya sendiri itu menyatakan pada saat dia menulis ini dia tahu dirinya siapa. Ya, dan bagaimana Tuhan sendiri dia katakan, ia berfirman kepadaku. Berarti kan Tuhan berfirman kepada Yesaya, engkau adalah hambaku, ya Israel. Jadi dia mewakili sebagai umat Tuhan, tapi dia dipanggil sebagai hambaku. Kau akan pergi kepada umatku dan olehmu melalui kamu aku akan menyatakan keagungan. Jadi di sini kita lihat, di sini servant di dalam Yesaya dinyatakan, ditujukan, merujuk juga kepada apa? Kepada Yesaya, sang nabi itu sendiri. Ya, Yesaya sang nabi itu sendiri itu dia juga disebut di dalam kitab Yesaya sebagai sang hamba ini ya, yang dipakai Tuhan. Oke ya. Yesaya sendiri ini dia dipakai sebagai hamba Tuhan. Nah, kita sekarang lihat bersama-sama ya. Tuhan itu selalu bekerja ya. Kita kalau lihat ya, semua itu ada ininya ya. Apa namanya? Bahasa mungkinnya Tuhan tidak pernah dengan sembarangan kemudian melakukan segala sesuatu tidak ada tujuannya, tidak ada apa, tidak. Tuhan selalu bekerja itu di dalam waktunya, ada rencana-rancangannya yang indah dan dia jalan. Ya termasuk di dalam setiap bangsa, di dalam setiap tempat, di dalam setiap gereja, di dalam setiap apa, itu kita boleh melihat di dalam bagian ini kalau kita belajar, itu Tuhan memanggil hamba-hambanya. Nah, bagaimana kita boleh peka, mengerti kehendak Tuhan, ya, itu untuk boleh mengenali apa maunya Tuhan. Nah, ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Ya, tetapi sekali lagi Tuhan akan memberikan itu kepada
umatnya itu satu kepekaan. Kalau kita sungguh-sungguh memang mau mencari kehendaknya, itu janji firman Tuhan, ya. Ya, bukan melalui mimpi, bukan melalui apa, tapi pasti melalui kebenaran firman-Nya, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Nya, dan juga melalui setiap hal yang boleh menjadi buah, ya, menjadi hal yang boleh nyata, yang Tuhan boleh nyatakan. Nah, di dalam, dan jadi kita boleh lihat ya, di dalam pelayanan kepada Yehuda pada zaman itu yang ditulis oleh Yesaya di dalam pemerintahan 4 raja itu yang sudah kita bahas di dalam pertemuan pertama, the konteks, ya itu kita boleh lihat bahwa Tuhan pilih seorang yang namanya Yesaya. Dan waktu Tuhan pilih seorang Yesaya, Yesaya menyadarinya dan dia mau kasih tahu kepada seluruh ya orang yang mendengarkan dia bahwa Tuhan itu telah memanggil dia sejak dari kandungan. Artinya bahwa dia sudah ditetapkan Tuhan menjadi seorang hambanya itu dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, sehingga di dalam sejarah ya kemudian Tuhan menyatakan diri dan kemudian berfirman pakai dia suruh utus bani. Nah, jadi kita lihat bersama-sama di dalam setiap tempat. Nah, bagaimana kita boleh lihat ya, dan bagaimana kita juga boleh dengan satu kepekaan yang tulus yang bersandar kepada firman Tuhan, ya kita juga boleh dengar ya setiap orang yang mungkin Tuhan utus secara khusus berbicara kepada kita. Tentu harus yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, enggak boleh itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, satu hari seorang pendeta besar ya, itu dia berkata, jangan dengarkan saya kalau saya salah. Kalau saya khotbah, kemudian saya salah, buang saya, ikut firman Tuhan. Nah, ini bagus sekali. Ya, kita mesti punya satu prinsip demikian, saya juga belajar demikian. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita belajar firman Tuhan. Tuhan memberikan kita kepekaan, memberikan kita kerinduan, kita boleh mengerti firman Tuhan. Dan misalkan kita suatu saat ya, kita boleh lihat, tentu sebagai orang yang sudah belajar, kita akan ngerti. Wah, ini mungkin ada pemberitaan firman Tuhan yang tidak sesuai dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita mesti ingat ya, jangan sampai kita kemudian gara-gara apa itu fans atau terlalu apa itu ya figur kepada seorang hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya kemudian ini hamba Tuhan besar ini apa dan sebagainya. Tapi kalau perkataannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang harus dipegang itu firman Tuhan. Mau sebesar apapun hamba Tuhannya, mau sesenior apapun, ya itu tetap firman Tuhan yang diutamakan. Ya, nah, saya bersyukur ya dan saya selalu mengingat hal ini. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kita hanyalah hamba dan Tuhan yang menetapkan segala sesuatu dan Ia mengutus hamba-hambanya pergi ke setiap tempat untuk apa? Untuk menyatakan apa yang Ia mau, yaitu kebenarannya, yaitu firman-Nya. Nah, Yesaya itu dipanggil Tuhan di dalam bagian ini dinyatakan sebagai hamba Tuhan, servant. Ya, di sini ditujukan, dirujuk juga kepada Yesaya sebagai sang nabi. Nah, di sini ada satu hal yang saya juga mau singgung. Tetapi aku, Yesaya berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Perhatikan ya, ini berarti hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, ini berarti otoritasnya jelas nih. Saya tuh kasih tahu nih, otoritasnya jelas nih. Aku ini hamba Tuhan, Tuhan yang pilih aku dari sejak kandungan dan Ia sendiri yang berfirman kepada aku akan menyatakan keagunganmu. Tetapi Yesaya berkata, aku ini loh telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Ini namanya apa? Ini namanya apa namanya? Seperti ya mungkin komplain atau curhat ya kalau positifnya. Kalau negatif kan komplain, kalau positif itu curhat gitu ya kepada Tuhan gitu ya. Namun, tetapi bersyukur. Nah, ini seorang hamba Tuhan, ya. Dia tidak pernah melihat kepada segala sesuatu dia lihat selalu kepada Tuhan. Dia tidak lihat kepada apa yang kemudian, wah, kalau saya melayani ada susah, saya melayani ditolak, saya mau kasih tahu firman Tuhan apa nggak didengar, kemudian saya mundur. Enggak, ini saya kasih hal yang indah ya. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Jadi saya tahu. Dia sebagai hamba Tuhan yang Tuhan panggil, dia tahu dia mesti taat. Dan meskipun dia pergi ya, kasih tahu kepada bangsa Yehuda tegar tengkuk ya, nggak mau dengar, bahkan ada yang berbuat dosa, tetap tegur, tetap nggak mau dengar. Ya dia sedih. Ya setiap kita ya, kalau kita tegur, kita tahu mau kasih tahu sesuatu, kita mengharapkan sesuatu yang baik sesuai dalam kebenaran firman Tuhan, tapi belum bisa, sulit sekali.
belum terjadi satu perubahan. Ada kesusahan, tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Ya, pasti ada. Justru kita ada air mata untuk itu. Ya, kalau tidak ada air mata, tidak ada perjuangan. Oh, berarti kita menjadi seorang yang cuma kayak program aja, robot, jalan gini. Tidak mungkin. Hamba-hamba Tuhan punya air mata. Dia pergi berjuang, dia pergi memberitakan firman. Kalau tidak ada sesuatu yang maksudnya tidak respon yang positif sebagai atau bahkan sebaliknya, pasti ada air mata. Tapi belajar dari Yesaya, dia apa? Kembali pada Tuhan. Dia tahu di dalam Tuhan ada jaminannya dan rewardnya, hasilnya itu pada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah taat kepada maunya sang Tuhan. Ya, ini kita bisa gambaran satu hal yang indah. Jadi kita melayani Tuhan pun sama. Jangan pernah melihat perkenanan orang. Jangan pernah melihat perkenanan manusia. Tidak mungkin kita pelayanan berkenanan. Kita mesti melihat apa? Perkenanan Tuhan. Apa yang mesti disuarakan sesuai dengan apa yang kebenaran firman Tuhan, nyatakan. Itu namanya menyatakan keagungan Tuhan. Nyatakan. Ya, kalau belum ada yang dengar, tetap nyatakan. Ya saya tidak berhenti. Ya saya tidak berhenti. Ya terus nyatakan sampai akhir hidupnya. Bahkan akhir hidupnya ya, ini memang nggak dicatat di dalam secara spesifik ya di dalam kitab Yesaya ya. Tapi akhir hidupnya ya, itu dia kemudian itu menjadi seorang nabi yang martir bagi Tuhan. Ya, dia martir bagi Tuhan. Ya, di sini kita lihat bagaimana kita lihat bersama-sama dia setia sampai akhir hidupnya dan dia tahu tetap memberitakan firman Tuhan, tetap menyatakan isi hati Tuhan. Yesaya sebagai hamba Tuhan ya. Baik. Nah, berikutnya ini. Yang berikutnya adalah Yesaya 56 ayat yang ke-6. Nah, ini ada orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Jadi di perikop ini itu dinyatakan ada orang-orang asing, perhatikan. Orang-orang asing. Kalau tadi kan raja asing, ini orang-orang asing. Orang-orang asing yang gabung diri untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Ya, siapakah mereka? Nah, kata Tuhan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, ini juga satu profesi, satu nubuat yang Tuhan pakai melalui Yesaya untuk boleh menyatakan satu satu realitas ke depan yang nanti Tuhan akan kerjakan. Dan bagaimana dengan satu pemahaman memang benar nanti ada orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan, ya, yaitu bukan cuma Israel secara suku, tapi akan segala bangsa itu akan datang kepada Tuhan. Nah, ini satu nubuat. Segala bangsa akan menjadi hamba-hambanya. Ya, kita lihat di sini. Nah, perhatikan ini di sini Pak Bro. Saya mau kasih sedikit di sini. Segala bangsa ketika saya coba cek ya, cek di dalam bahasa aslinya, itu bahasa aslinya dipakai segala untuk kata bangsa itu adalah ha'amim. Ha'amim ya. Nah, ha'amim ini mempunyai kata dasar itu am. Am. Oke ya, am. Nah, jadi pada saat ini dikatakan segala bangsa rumah doa, hamba-hamba akan bangsa asing menggabung, orang-orang asing akan menggabungkan diri untuk melayani Tuhan menjadi hamba-hambanya ini, dan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bangsa di sini dalam konteks yang dipakai itu am, bukan secara pribadi lepas pribadi atau orang personnya. Ya, kalau manusia itu kan dalam bahasa Ibrani itu Adam, ya Adam itu manusia atau ya kita lihat itu secara personalnya manusianya tiap orang gitu ya. Tapi di sini tidak, di sini am. Nah oleh sebab itu di dalam perjanji di dalam pengakuan iman rasuli aku Anda percaya, aku percaya kepada apa? Gereja yang kudus dan am. Ya, gereja yang kudus dan am. Nah am di situ itu mempunyai satu makna ya, pada kembali ke sini itu ada makna segala bangsa. Nah, tapi makna segala bangsa ini nation ya, bangsanya. Artinya setiap etnis suku itu akan datang menyembah Tuhan. Tapi bukan berarti semua suku, orang di dalam suku itu, mereka dipilih Tuhan. Tidak tentu. Tapi setiap suku pasti ada.
Karena Tuhan sudah menyatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Hak amin di sini ya yang dipakai bahasanya. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya. Maka di sini servant di dalam Yesaya sudah ada nubuatan bahwa gereja sebagai servant of God. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang di dalam perjanjian baru ya, kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah bukan orang-orang Yahudi. Bukan toh, kita banyak yang kita dari ada macam-macam dari suku mana saja kita ada. Ya. Kalau di dalam bagian Yesaya konteksnya kita disebut orang asing. Ya, tapi Tuhan telah memilih kita, ya. Dari segala bangsa termasuk dalam kita ini ada mewakili segala bangsa itu menjadi umat pilihannya. Jadi gereja sebagai servant of God. Nah, kita menyadari hal ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pilih kita. Gereja ini adalah hamba Tuhan. Maka gereja harus menjalankan kehendak Tuhan. Betul enggak? Kehendak Tuhan apa? Mengajar firman. Kehendak Tuhan apa? Memberitakan Injil. Kehendak Tuhan apa? Memelihara umat Tuhan yang ada di dalam gereja Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Bagaimana kita terus menjadi saksi Tuhan. Ya. Nah, kalau gereja itu dia tidak belajar firman, dia tidak memberitakan Injil, dan dia cuma ada di dalamnya ini apa ya? Cuma jalan aja. Pokoknya kemudian tiap hari kumpul, kemudian apa dan sebagainya. Dia melupakan kehendak Tuhan. Maka gereja harus kembali mengerti dia adalah hamba Tuhan. Nah, ini kita mesti lihat baik-baik. Kita mesti pikirkan dengan sungguh-sungguh. Maka setiap kita harus menjadi orang yang apa? Kalau kita di dalam, sekarang kita semua gereja Tuhan. Kan bukan gedungnya, tetapi setiap umat Allah di gereja. Maka kita harus mendorong. Setelah kita belajar, mari kita memberitakan Injil. Ya, kita belajar, kita memberitakan Injil. Karena perintah Tuhan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka, dan seterusnya ya, baptislah, dan seterusnya. Jadi ini menjadi satu hal yang penting yang kita boleh pahami ya. Servant di dalam Yesaya sudah ada nubuatan gereja sebagai the servant of God. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, bagian berikutnya adalah kita akan lihat ini. Nah, ini agak panjang ya, yang bagian ini ayatnya agak panjang, tapi tidak apa-apa karena ini penting ya. Maka saya coba bahas di Yesaya 53. Saya baca ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Perhatikan ya, ini semua gambaran-gambaran yang diberikan. Diberikan ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya. Nah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini yang dipakai oleh Handel, Messiah, Handel ya, itu untuk menulis satu kantata Messiah ini ada bagian ini yang dipakai dia untuk tulis, untuk menyatakannya. 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah,
ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ini adalah satu gambaran yang diberikan oleh Yesaya tentang seorang yang akan mengalami satu kesusahan, satu penderitaan, ya, karena karena penderitaan itu dialami karena ulah daripada orang lain, ya, karena dia harus menanggung akibat yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini adalah gambaran yang diberikan kepada Sang Mesias, ya, nubuatan yang diberikan kepada Sang Mesias bahwa nanti akan ada orang Sang Mesias yang datang yang akan menanggung, ya, seluruh penderitaan atau seluruh penghukuman akibat daripada orang-orang percaya atau umat Tuhan yang tidak taat. Ya, di sini kita boleh lihat ya. Di sini yang dinyatakan di sini adalah sebuah kesakitan, penghinaan semuanya. Ini yang dinyatakan di sini itu adalah satu hal yang sangat memberikan penghinaan ya kepada seorang yang penjahat ya, bahkan sampai matinya pun di antara penjahat. Nah, ini kita boleh lihat sebenarnya yang salah itu adalah umat Tuhan dalam konteks saya ya. Dia tahu bahwa umat Tuhan Yehuda itu sudah melanggar dan seharusnya Yehuda itu yang dihukum. Tetapi di dalam berita yang ditulis oleh Yesaya, Yesaya memberikan satu pengharapan. Ya, ada datang satu pengharapan bahwa satu hari nanti ya, kamu ingat kamu sudah berbuat seperti ini, tetapi ketika Allah itu akan memulihkan, maka jangan lupa ada yang membayar. Ya, penderitaan yang seharusnya itu dipikul oleh setiap orang yang berdosa itu, oleh setiap umat yang bersalah itu supaya kamu boleh mendapatkan restorasi, maka ada yang akan menanggung semua itu. Ya, maka orang-orang pikir dia kira dia yang kena tulah. Nah, tetapi sesungguhnya penderitaan kitalah yang dipikulnya. Nah, ini menjadi satu gambaran tentang Sang Mesias yang akan datang. Nah, ini juga dinyatakan di bagian berikutnya ini. Nah, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan, perhatikan, di sini muncul kata hambaku itu sebagai orang benar. Ya, nah hambaku itu ini tidak plural. Di sini singular. Ya, hambaku itu sebagai orang yang benar dan ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka yang mereka pikul dan seterusnya. Nah, jadi bagian ini secara khusus itu memberikan satu nubuat nanti bahwa Allah itu akan menanggungkan atau akan apa ya memberikan ya segala menumpahkan amarahnya atau segala murkanya itu kepada seorang hambanya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ya satu ini ya bangsa, satu umat pilihan Tuhan. Ya, jadi di sini kita boleh lihat sudah dinyatakan di dalam kitab Yesaya di Yesaya 53 ini. Nah, kita akan lihat bagian ini. Nah, saya siapkan bagian ini. Kalau kita lihat ya, pernyataan yang 53 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 ini, ya ayat 53 sampai 9 ini yang menunjukkan nanti ini bagaimana yang akan terjadi kepada hamba itu ya yang ditetapkan Allah itu untuk menanggung seluruh penderitaan menggantikan ya akibat pemberontakan kita ya sebagai umat Tuhan yang tidak taat. Nah, di bagian yang terakhir tadi ada kata hamba ya, tetapi sebenarnya di dalam bagian sebelumnya 52 itu sudah muncul. Nah, ini kalau kita lihat ya. 52 ayat yang ke-13 sebelumnya sampai ayat yang ke-5 52 15 setelah itu 53 ayat 1. Ini sebenarnya ini sudah muncul. Nah, karena LAI pengkategoriannya ya mungkin di sini ada beda mengkategoriannya sehingga mungkin tidak kelihatan. Tapi waktu saya melihat membaca ayat di atasnya dan di bawahnya, saya melihat di sini sudah ada dan di sana dinyatakan 52 ayat 13. Ini sudah dinyatakan sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang Tuhan rencanakan sudah pasti berhasil. Ya, tetapi jalan yang ditempuhnya di sini kan berhasil, yang di sini juga berhasil. Hambaku itu sebagai orang yang benar membenarkan banyak orang. Kejahatan mereka dia pikul. Tapi di tengah-tengahnya ini jalan yang ditempuh ini adalah jalan salib. Jalan salib. Kalau ini adalah glory dan glory, ya atas bawah, atas glory, bawah glory. Maka di tengah untuk mencapai glory itu Tuhan menentukan jalannya adalah jalan salib. Jadi keselamatan kita ya itu ditempuh itu dengan jalan salib. Tapi
di dalam jalan salib itu adalah untuk the glory of God. Ya, karena kita lihat bersama-sama. Jadi tengah ini sebenarnya apa? Tengah ini menyatakan, menggambarkan tentang the suffering servant, hamba yang menderita. Yaitu siapa? Nubuat terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, ya, anak tunggal Allah. Ya, ini Yesaya 53 ini menyatakan dengan satu pemahaman yang sangat spesifik. Semua yang terjadi itu sudah direkam di sini, sudah dinyatakan tentang siapa? Tentang the suffering servant. Berarti hanya satu, yaitu dia yang ditetapkan Allah. Kenapa dia mesti suffering? Karena dia yang akan menggantikan seluruh ya orang-orang yang tidak memperkenan Allah, itu Tuhan yang akan menebus mereka dengan pengorban. Dia yang akan dihukum segala pemberontakan kita, dia menanggung hukumannya dan seluruhnya. Kenapa? Karena keadilan Allah mesti dinyatakan. Ya, karena kita sudah bicara toh di dalam kerajaan Allah itu kebenaran dan keadilan Allah, kasih ya dan kesetiaan Allah itu menjadi satu kunci yang penting sekali yang nggak bisa dipisahkan. Nah, maka di situ untuk menggenapkan semua itu harus ada penghakiman, harus ada keselamatan. Maka di situ hanya ada satu jalan. Maka Allah menetapkan the suffering servant, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Son of God. Ya, jadi dia datang ke tengah dunia ini, dia yang memikul segala dosa dan pelanggaran kita dengan mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk boleh membasuh dosa-dosa kita, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan dia akan berhasil. Ya, dia akan membenarkan banyak orang. Kenapa? Karena Allah sudah memilih hambanya. Sekali lagi, hambanya. The suffering servant. Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini berita yang dinyatakan oleh Yesaya. Ini satu berita yang sangat penting yang sudah ditulis dengan sangat jelas ya tentang the suffering servant di dalam kitab Yesaya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-8 ini dinyatakan ada beberapa hal ya yang setelah kita lihat ya, Tuhan sudah menyatakan keselamatan, Tuhan sudah juga menetapkan bagaimana keselamatan itu mesti dicapai, dan Tuhan juga sudah menyiapkan bagaimana melaksanakan keselamatan itu, yaitu melalui hamba yang menderita itu, the suffering servant itu, memikul seluruh hukuman atas dosa-dosa kita. Maka sekarang kita lihat di sini, Tuhan juga di dalam Yesaya memberitakan satu berita yang penting berkaitan dengan orang-orang yang menjadi hamba-hamba Tuhan itu, orang-orang yang diselamatkan itu. Nah, di sini lihat yang merah saja, ya. Demikianlah aku, ini firman Tuhan ya. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkannya sekalian. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda, orang-orang pilihanku dan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Perhatikan, di sini Tuhan akan menyelamatkannya. Tapi yang biru perhatikan. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang. Perhatikan ya, aku akan menentukan kamu ya, menentukan ya. Jadi dengan sengaja ya, menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu, kamu tidak jawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Ya, sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu menderita kelaparan. Perhatikan ya, ini langsung positif negatif ya. Ada reward, ya, ada anugerah, dan ada kemudian ada penghukuman. Ada anugerah, ada penghukuman. Hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu menderita. Hamba-hambaku akan minum, kamu menderita kehausan. Hamba-hambaku bersuka cita, kamu akan mendapat malu. Ya, hamba-hambaku akan bersorak karena gembira hati, kamu akan mengerang karena sedih hati, kamu akan menangis karena patah semangat, dan seterusnya. Nah, kita lihat bersama-sama di sini. Ini melukiskan apa? Yesaya sedang menyatakan apa di dalam bagian ini berkaitan dengan hamba-hamba ya, servant yang ada di sini. Nah, ini saya melihat di dalam tafsiran daripada Yohanes Calvin ya. Calvin itu mempunyai dua interpretasi ya terhadap ayat ini. Yang pertama, menurut Calvin ini bicara tentang Tuhan akan memelihara umatnya. Ya, karena itu umat pilihan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara umatnya.
Tapi yang kedua, Calvin juga mengatakan ini bahwa ada kaum reprobat. Kalau kaum pilihan namanya kaum elect. Kalau kaum yang dibinasakan itu namanya reprobat. Ini kaum reprobat itu akan dihancurkan. Nah, dia akan menyelamatkan orang yang percaya dari kehancuran. Dan Calvin menegaskan dia lebih menyukai interpretasi yang kedua ini. Artinya, bukan cuma sekedar Tuhan itu memelihara orang pilihan. Tetapi dia menyatakan bahwa orang pilihan itu ada, tetapi orang reprobat itu juga sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya. Nah, ini bagian yang kita boleh lihat di dalam kitab Yesaya, hamba-hamba yang akan menikmati atau yang dipilih Tuhan untuk boleh diselamatkan itu sudah ditentukan Tuhan. Demikian juga ada hamba-hamba yang jahat, kayak gitu ya, yang tidak mendapatkan anugerah itu, maka mereka ditentukan untuk apa? Dibinasakan. Nah, ini Calvin yang melihat. Nah, di dalam bagian ini kita lihat ya, waktu kita melihat hal ini ya, ini akan membuat kita itu agak sedikit shock. Mungkin kita akan sedikit shock kalau misalnya kita melihat, wah, berarti Tuhan menentukan sebagian orang untuk dibinasakan. Nah, seringkali mata kita tertuju kepada bagian itu. Ada hamba-hamba yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya, itu mereka tidak akan selamat, tapi mereka ditentukan untuk dibinasakan. Nah, kadang kita shock mengerti hal ini. Masa Tuhan seperti itu? Ya, tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang dipilih itu karena anugerah. Bukan karena kita ini lebih baik daripada yang ditentukan untuk binasa. Bukan. Semestinya kita juga orang yang dibinasakan. Tetapi karena ada anugerah Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita itu diselamatkan. Ya. Sehingga kita harus lihat. Yang kedua, kita harus tahu hamba mesti taat kepada Sang Tuhan. Berarti bukan kita yang kemudian mengatur Sang Tuhan. Kehendak Allah menguasai kehendak kita. Kehendak kita itu submit kepada kehendak Allah. Sehingga kita bisa melihatnya ketika kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan, yang kita bisa lakukan itu adalah apa? Kita melayani Tuhan dan kita rindu ya untuk boleh dipakai Tuhan di dalam kerajaannya. Itu ya, kita boleh dipakai Tuhan untuk boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah, ini bagian yang menyatakan hamba di sini ada dua macam, ada hamba yang diselamatkan dan hamba yang dibinasakan. Nah, bagian ini merujuk pada keserupaan dengan gereja. Jadi artinya dalam konteks kita sekarang, di dalam gereja juga sama, ada dua macam orang ini. Di dalam gereja Tuhan, ya meskipun semua datang gereja, setiap kita itu harus kita dengan sungguh-sungguh kita mesti gentar. Ya, apakah semua orang yang datang gereja itu mesti menjadi umat yang dipilih Tuhan? Ada bagian Alkitab yang mencatat demikian, berarti itu menunjukkan kepada kita jawabannya harus jujur juga tidak semua. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kok kita yang menghakimi? Tidak. Tapi bagian kita adalah kita harus tetap taat karena kita tidak tahu siapa yang dipilih Tuhan, siapa yang tidak dipilih Tuhan. Nah, tugas kita itu adalah apa? Tugas kita adalah senantiasa memberitakan supaya banyak orang itu boleh kembali ke jalan Tuhan. Itu namanya suara yang berseru-seru. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu perjanjian baru, itu menyuarakan berita ini. Yohanes Pembaptis, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus itu juga bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Hal kerajaan Allah adalah seumpama. Hal kerajaan Allah adalah seumpama. Itu tugas gereja. Itu tugas kita semuanya. Tapi kita sadar. Kenapa? Karena kita sadar gereja ini juga menjadi satu ladang misi. Ya, kita memulai ladang misi jangan jauh-jauh dulu. Kadang memang pergi ke suku-suku itu setuju. Ya, karena banyak bangsa kita kalau diperlengkapi hidup. Tapi gereja Tuhan juga ladang misi. Mari kita memberitakan karena tidak semua orang ada di gereja Tuhan. Itu mereka itu udah ada maksudnya dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka mungkin umat pilihan, tapi mungkin mereka belum mempunyai satu hati yang menyadari hal itu. Belum mempunyai sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu gereja mesti memberitakan ini. Ya. Situasi yang kedua, gereja juga mesti memberitakan kabar tentang penghukuman Allah supaya mereka juga sadar ya bahwa kalau mereka yang tidak taat kepada Tuhan, mereka yang tidak bertobat satu hari, mereka akan menghadapi murka Allah yang menyalanya. Nah, ini menjadi satu bagian yang penting yang boleh dinyatakan. Ya, di sini dinyatakan tentang hamba di dalam Yesaya berkaitan dengan kaum pilihan dan juga kaum yang bukan pilihan, artinya kaum yang ditentukan untuk dibinasakan. Ya, nah,
Ini bagian yang terakhir menjadi sebuah kesimpulan. Ya, saya pakai ini di saya 66-nya. Ya, saya 66 ini ada satu pengharapan yang indah. Apabila kamu melihatnya, ya, hatimu akan girang dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Perhatikan. Dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Jadi dua ya, jelas ya. Tadi yang kita sudah lihat bersama-sama ya, ada yang dipilih dan ada yang dibinasakan. Jadi bagian ini jelas dinyatakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita melihat dengan pesan di dalam Yesaya berkaitan dengan hamba the servant ini, kita boleh menyimpulkannya bahwa hamba-hamba Tuhan itu mereka yang memiliki hubungan dengan umat Allah. Ya, orang-orang Yahudi yang dipulihkan di dalam konteks di dalam kitab Yesaya, orang Yehuda maksudnya, mereka boleh kembali ke Yerusalem, ya, maupun the New Israel itu gereja milik Tuhan, itu juga disebut hamba-hamba Tuhan. Kemudian hamba-hamba Tuhan ini ya, ini menjadi objek dari divine favor. Ya, jadi kita ini adalah umat kepunyaan Allah, ya, menjadi milik kesukaan Allah, ya, biji matanya Tuhan. Nah, ini kita menjadi divine favor, ya, dan berkat itu akan Tuhan berikan kepada hamba-hambanya, kepada umat pilihannya ini, ya. Nah, kalau dibanding dengan musuh ya, daripada musuh mereka ataupun musuh Yahweh, maksudnya Allah sendiri, nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan bukan cuma dibebaskan dari penghakiman Tuhan, tetapi kita itu menikmati pemeliharaan baik secara fisik maupun spiritual. Ya, jadi ini bukan cuma dibebaskan dari murka Allah, tetapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah berarti kita mewarisi, ya, mewarisi apa yang boleh, ya, harta rohani yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Dan mesti ingat yang paling penting, semua ini bisa terjadi karena ada ini loh. Ada faithful servant, hamba yang taat, dia yang tidak bersalah, dia yang senantiasa mengerti kehendak Bapa, dan dia yang boleh menjadi the suffering servant, ditetapkan Allah juga untuk menderita. Yaitu siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Dan melalui dia, ya, kita boleh dipanggil di dalam anugerahnya, boleh menjadi hamba-hamba yang menikmati segala pemeliharaan, segala keindahan, segala anugerah Tuhan di dalam kelimpahannya. Kiranya Tuhan ya memberkati kita sekalian. Ya, saya selesai materi saya malam hari ini berkaitan dengan the servant.